Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan praktek gitu ya untuk analisis faktor biar teman-teman lebih mahir dalam penggunaan analisis faktor ini. Nah, teman-teman kita akan mulai dengan data yang kedua yaitu data untuk variabel Y. Jadi tadi kelompok 7 sudah praktek untuk variabel X dan selanjutnya kita akan praktek untuk variabel Y-nya gitu ya. Caranya kita copy dulu datanya langsung gitu ya. Kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Di bagian data view, kemudian kita bisa kasih nama mulai dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 dan terakhir Y10. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik analyze, kemudian masuk di bagian dimension reduction, kemudian teman-teman pilih faktor. Kita masukkan semua variabelnya mulai dari X1 sampai X10. Kemudian di deskriptif kita pilih anti-image, kemudian KMO dan bar latest of sphericity. Kemudian continue, extraction-nya kita pilih principal komponen, kita continue. Kemudian rotation-nya kita pilih varimax, kita continue. Skornya kita save nanti saja kalau kita sudah benar-benar dapat model yang paling baik gitu ya. Kemudian teman-teman klik OK, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini ada KMO dan barlet test. Di KMO-nya di sini 0,681 lebih besar dari 0,5 maka terpenuhi. Kemudian SIG-nya 0,000 kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa maka dia juga terpenuhi. Sehingga data dari variabel Y ini dapat kita analisis lebih jauh dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian di bawahnya ada anti-image matrix. Kita menggunakan nilai MSA untuk mengetahui variabel mana saja yang bisa kita masukkan untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada Y1 sampai Y10. Dilihat di bagian miring atau di bagian diagonalnya. Di sini ada huruf A. Cari yang nilainya kurang dari 0,5. Di sini dari A di sini kita punya Y.1 yang ternyata nilainya adalah 0,453. Dia kurang dari 0,5 sehingga harus kita keluarkan dari model terlebih dahulu gitu ya. Baik, kita keluarkan, teman-teman klik analyze, kemudian dimension reduction, kita pilih faktor. Y.1-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Kita cek kembali. Di sini ada KMO-nya 0,7 lebih besar dari 0,5 terpenuhi. Kemudian SIG-nya 0,000 kurang dari 0,05 juga terpenuhi. Sehingga analisis faktor dapat kita pakai pada analisis atau pada data yang kita miliki. Kemudian kita cek KMO-nya atau MSA-nya. Di sini semuanya sudah kurang atau lebih dari 0,5 sehingga tidak perlu kita lakukan pengeluaran variabel lagi gitu ya. Kemudian di sini ada communalities, fungsinya untuk mengetahui berapa persen sih kontribusi dari masing-masing variabel pada faktor baru yang terbentuk gitu kan. Kemudian di sini ada total varian explained. Di situ ada 9 komponen yang mungkin terbentuk. Nah, silakan dicari di bagian total yang nilainya lebih dari 1. Ternyata dengan menggunakan kriteria total lebih dari 1, kita akan mendapatkan 3 komponen, yaitu komponen pertama, komponen kedua, dan komponen ketiga. Atau yang nilainya full dari depan sampai belakang itu ada 3, yaitu ada komponen 1, 2, dan 3. Sehingga dapat kita katakan bahwa di sini terbentuk 3 faktor. Kemudian di sini ada komponen matriks, fungsinya untuk mengetahui dominasi dari masing-masing variabel pada masing-masing komponen. Siapa sih yang mendominasi
di masing-masing komponennya. Karena kalau menggunakan komponen matriks itu dia nilainya sedikit tidak terlalu jauh nilainya, sehingga akan terkadang kita akan mendapatkan permasalahan dia sebenarnya masuk di komponen yang mana, sehingga kita bisa menggunakan bagian rotated komponen matriks. Nah, dari rotated ini kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Y.2, dia paling besarnya ada di komponen ketiga. Berarti dia masuk komponen ketiga. Y.3 dia paling besar ada di komponen pertama. Di sini komponen Y.4 komponen pertama, Y.5 di komponen ketiga, Y.6 komponen kedua, Y.7 komponen kedua, Y.8 komponen kedua, Y.9 ke pertama, dan Y.10 komponen pertama, gitu ya. Jadi Y2 3, Y3 1, Y4 1, Y5 3, Y6 2, Y7 2, Y8 2, Y9 dan Y10 dia adalah 1. Jadi itu adalah komponen yang paling dominan. Jadi yang mendominasi komponen pertama itu ada 3, 4, 9, 10. Mendominasi kelompok atau komponen kedua itu ada 6, 7, 8, dan yang mendominasi kelompok ketiga itu ada 2 dan 5. Jadi caranya seperti itu. Nah, karena ini sudah selesai, kita bisa meng-save nilainya untuk masing-masing faktor yang terbentuk. Teman-teman klik analyze, dimension reduction, kemudian pilih faktor, kita pilih bagian score, save as variable, kita continue, kita klik OK. Maka nanti di bagian sini kita akan mendapatkan ada faktor 1, ada faktor 2, dan ada faktor 3. Karena faktor yang terbentuk di dalam proses kita melakukan analisis faktor, dia ada 3 faktor. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan pada kelompok 8. Semoga nanti kelompok 8 bisa mempresentasikan kepada teman-temannya jauh lebih baik daripada apa yang saya sampaikan, gitu ya, sehingga teman-temannya nanti bisa lebih paham terkait dengan apa yang harus disampaikan. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.